Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini meskipun kami berjarak, kami jauh secara fisik, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami disatukan ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong pimpin kami sehingga ketika kami mendengarkan firman ini boleh merema bagi kami dan boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Efesus 4 ayatnya yang ke-29 sampai ke ayatnya yang ke-32. Kita akan membacanya bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang jarimu harimau. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Lah, kenapa kok jarimu harimaumu? Padahal peribahasa yang sering kita dengar itu mulutmu harimaumu. Akan coba jelaskan sedikit tentang mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu adalah ketika kita berkata-kata sesuatu, ketika kita ngomong sama teman, lalu yang kita sampaikan, yang kita omongkan ini melukai hati teman kita, melukai hati orang lain. Tidak hanya sampai di situ, tetapi ini juga akan bermasalah terhadap kita. Karena kita sudah berlaku atau karena kita sudah mengungkapkan sesuatu hal yang buruk terhadap teman kita. Dan jelas ini akan merugikan kita. Mereka mungkin bisa saja memusuhi kita atau tidak suka dengan kita. Nah, lalu bagaimana dengan jarimu harimaumu? Jarimu harimaumu. Pada hari-hari ini ketika kita tahu bahwa media sosial ini berkembang sangat pesat, ya, kita banyak mendengarkan atau melihat berita-berita lewat media sosial, baik itu dari WhatsApp, baik itu dari Instagram, baik itu dari YouTube, melalui sosial media. Ketika kita meneruskan berita atau ketika kita mengetik sesuatu untuk teman-teman kita atau untuk orang lain, misalnya ambil contoh berita yang kita teruskan kepada orang lain yang belum tentu benar kenyataannya, kita bisa berkata itu hoax. Kata-kata itu atau berita itu bisa membuat orang menjadi panik atau menderita. Atau ketika kita mengetik pesan kepada teman, kata-kata yang kita ketik kepada teman itu pun bisa membuat teman kita mungkin menderita atau tidak suka dengan kita. Nah, itu yang disebut dengan jarimu harimaumu. Media sosial hari-hari ini selama kita mengalami pandemi COVID-19 ini memang begitu banyak berita, begitu pesat perkembangannya. Ada sesuatu hal yang buruk tetapi juga ada sesuatu hal yang baik. Lalu kenapa ingin membahas ini? Kalau kita membaca di ayat yang ke-29
dan ayat 32, yang 29 terlebih dahulu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi yang menjadi harimaumu saat ini adalah bukan hanya mulut kita, tetapi juga jari kita. Kita diminta untuk membangun satu dan yang lainnya. Ketika kita melukai hati teman dengan jari kita, dengan omongan kita, toh bukankah kita juga punya sesuatu hal yang seharusnya bisa lebih baik? Kita bisa menggunakan jari kita untuk melakukan atau mengetik sesuatu hal yang baik, bukan menyebarkan berita yang belum tentu benar, bukan menyebarkan berita hoax yang membuat orang-orang panik tentang COVID-19. Tapi bisa jadi kita bisa membangun orang itu dengan kata-kata mungkin untuk dokter atau untuk perawat yang hari-hari ini sangat membutuhkan energi yang lebih. Dengan jari kita, dengan mulut kita, kita mungkin bisa berkata, ayo dokter semangat, dokter jaga diri ya. Bukankah hal-hal yang seperti itu pun akan membangun dokter dan membuat mereka semangat menghadapi COVID-19 ini? Begitu juga mungkin kepada guru kita, begitu juga mungkin kepada murid-murid atau teman-teman kita. Bukankah kita juga bisa membangun mereka? Ayo kita kerjakan tugasnya secara bersama-sama. Ayo teman-teman, kamu bisa, meskipun tugas kita banyak tetapi saya yakin kamu bisa. Kenapa hal-hal yang seperti itu yang tidak kita lakukan? Kalau kita membaca lagi di ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita hanya berinteraksi melalui online, kita diminta juga untuk ramah terhadap yang lain. Kita diminta juga untuk bersatu hati membangun ini, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menakut-nakuti, tapi kita sama-sama mau membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari ini saya mau bertanya atau mau menyampaikan pada anak-anak semua. Kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita bisa merubah orang menjadi panik dengan kata-kata kita, tetapi kita juga bisa merubah orang-orang bangkit, mereka semangat, mereka semakin berjuang dengan kata-kata kita. Yang mana yang mau kita pilih? Tuhan kita mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu dengan kata-kata kita, menuliskan sesuatu dengan kata-kata kita yang baik, supaya orang terbangun motivasinya, supaya mereka semangat dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di rumah, tetap belajar dengan semangat di rumah, jaga kesehatan. Mari kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga boleh belajar tentang menjaga perkataan kami, juga menjaga apa yang kami ketik ya Tuhan, apa yang kami teruskan, berita-berita ya Tuhan. Kami belajar supaya kami boleh juga memotivasi melalui perkataan kami, melalui jari-jari kami ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu sehingga kami boleh menjadi anak yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati aktivitas kami ya Tuhan, berkati kesehatan kami ya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh juga sehat terjauh dari penyakit COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.